ketika Nabi Adam ini meninggal dunia teman-teman, matahari dan bulan itu mengalami gerhana sampai 7 hari 7 malam. Seluruh makhluk itu menangisinya karena sedih kehilangan Nabi Adam. Lalu setahun kemudian setelah Nabi Adam wafat, Sayyidah Hawa menghembuskan nafas terakhirnya untuk menyusul Nabi Adam. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah perjalanan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang sekaligus menjadi nabi pertama yang diturunkan ke bumi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Adam. Kisah Nabi Adam yang akan aku ceritakan ini teman-teman murni diambil dari kisah di dalam Al-Quran, hadis, dan pendapatnya ulama tafsir yang dikumpulkan menjadi satu oleh seorang ulama terkemuka, yaitu Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Sehingga cerita ini dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih beliau ahli dalam bidang sejarah, tafsir, dan hadis. Di dalam kitabnya, beliau ini berpedoman kepada penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan beliau tidak menggunakan hadis maudhu atau hadis palsu sebagai referensinya. Tapi sesekali beliau ini menggunakan hadis do'if, dan beliau menjelaskan kalau hadis itu adalah hadis do'if. Begitupun dengan kisah Israiliyat, yaitu kisah yang bersumber dari orang-orang ahli kitab. Beliau sering mengkisahkan kisah Israiliyat dan menjelaskan kalau kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Jadi mohon maaf teman-teman jika nanti videonya terlalu panjang, karena di sini aku ingin menceritakan kisah lengkap Nabi Adam dari awal beliau diciptakan sampai beliau wafat. Ya, walaupun tidak lengkap-lengkap amat sih, karena sebenarnya banyak cerita yang aku skip karena terlalu panjang atau karena riwayatnya dhaif. Karena video ini hanya rangkuman saja dan banyak cerita yang tidak aku sebutin di sini, kalian bisa langsung baca kitabnya Ibnu Katsir. Sekarang banyak terjemahnya kok. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke kisahnya. Pada suatu masa, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat yang berada di langit waktu itu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu sendiri geng artinya adalah pengganti. Maksudnya Allah ingin menciptakan Nabi Adam dan keturunannya yang saling menggantikan satu sama lain. Yang mana ketika mereka meninggal, mereka akan digantikan oleh keturunannya, dan ketika keturunannya meninggal, mereka akan digantikan keturunannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah maknanya khalifah yang artinya pengganti. Nah, mendengar pernyataan Allah yang hendak menjadikan khalifah itu, para malaikat bertanya dong, wahai Tuhanku, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang kelak akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, sedangkan kami telah memujimu dan menyucikan namamu? Nah, pertanyaan malaikat ini geng bukan menunjukkan perasaan hasud atau iri kepada Nabi Adam ya, dan bukan bentuk protes kepada Allah atas apa yang akan Allah lakukan, sebagaimana yang telah dipahami oleh sebagian mufassir. Karena seperti yang telah diajarkan kepada kita waktu kecil dulu, malaikat itu kan memiliki sifat yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Nah, lalu kenapa malaikat ini menanyakan hal itu kepada Allah, seolah meragukan apa yang akan Allah lakukan? Nah, malaikat itu berkata seperti itu geng, karena 2000 tahun sebelum Allah itu menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan sebangsa jin di muka bumi. Tapi kemudian bangsa jin ini melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, sehingga Allah kemudian mengutus malaikat untuk mengusir bangsa jin itu ke semenanjung-semenanjung lautan. Nah, makanya wajar kalau malaikat ini bertanya mengenai hikmah di balik penciptaan khalifah yang akan Allah ciptakan ini, mengingatkan sebelumnya pernah terjadi kerusakan yang dilakukan oleh semesta jin yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Makanya malaikat ini bilang seperti itu kepada Allah, bukan berarti malaikat ini i'tirad atau ingin membantah ketetapan Allah. Melainkan malaikat ini hanya bertanya apa di balik hikmah penciptaan manusia itu. Dan ini sesuai dengan kelanjutan perkataan malaikat, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maksud dari perkataan ini adalah, kami senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, dan tak seorang pun dari kami durhaka kepadamu. Kalaulah manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tak kenal lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Maka tak perlulah engkau menciptakan makhluk lain, karena khawatir kerusakannya pernah terjadi terulang kembali. Namun apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ibnu Katsir mentafsiri terdapat maslahat di balik penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh malaikat, yaitu di antara mereka akan muncul para nabi, para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang soleh. Setelah itu Allah mulai menciptakan Nabi Adam. Diceritakan dari sejumlah sahabat, Allah Subhanahu wa taala
menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil sebagian tanah dari bumi. Malaikat Jibril pun melaksanakan perintah Allah dan turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dari bumi. Namun ketika sampai di bumi, bumi itu menolak dan berlindung kepada Allah seraya berkata, A'udzubillahi minkah antangkusu minni aw tashinani. Aku berlindung kepada Allah jika engkau bermaksud mengurangiku atau menghinaku. Akhirnya karena bumi ini berlindung kepada Allah, malaikat Jibril pun tidak jadi untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Jibril pun kembali tanpa memungut tanah sedikit pun. Di hadapan Allah, malaikat Jibril ini berkata, Ya Rob, bumi itu berlindung kepadamu, lalu aku pun menjaganya. Hingga kemudian Allah ini menyuruh malaikat Mikail untuk mengambil sebagian tanah dari bumi. Malaikat Mikail pun turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah itu. Namun lagi-lagi bumi ini menolak dan berlindung kepada Allah dan mengatakan seperti yang dikatakan kepada malaikat Jibril tadi. Sehingga hal itu membuat malaikat Mikail pergi lagi ke atas langit dengan membawa tangan kosong. Di hadapan Allah, malaikat Mikail ini mengatakan seperti yang dikatakan malaikat Jibril kepada Allah, Ya Rob, bumi itu berlindung kepadamu, lalu aku menjaganya. Hingga pada akhirnya Allah ini mengutus malaikat maut untuk mengambil sebagian tanah dari bumi. Dan seperti yang dapat kalian tebak bahwasanya bumi ini menolak dan berlindung kepada Allah dengan mengatakan, A'udzubillahi minka antangkusu minni aw tashinani. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu untuk mengurangiku atau menghinaku. Namun teman-teman, malaikat maut ini tak seperti dua malaikat sebelumnya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang pulang dengan membawa tangan kosong. Justru malaikat maut ini membalas perkataan bumi. Malaikat maut mengatakan, Wa ana a'udzubillahi an arji'ah walam wanafit amrohu. Aku pun berlindung kepada Allah untuk pulang tanpa menunaikan perintahnya. Wah, merinding aku. Hingga pada akhirnya malaikat maut ini berhasil mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi. Tak hanya mengambil dari satu tempat, ia mengambil sebagian dari tanah putih, tanah merah, tanah hitam, dan oleh karena itulah keturunan Nabi Adam memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Malaikat maut kemudian membawa tanah yang bermacam-macam itu ke atas langit. Kemudian tanah tersebut menjadi basah dan melekat satu sama lain. Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah itu dengan kekuasaannya. Dan perkiraan diciptakannya Nabi Adam ini adalah terjadi pada hari Jumat. Ia berupa jasad selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun Nabi Adam ini hanya berupa jasad, berupa tanah liat yang masih belum ditiupkan ruh. Nah, diceritakan waktu Nabi Adam ini masih berupa jasad, malaikat itu berjalan-jalan di sekitar jasad itu. Malaikat ini terkejut melihat jasadnya Nabi Adam ini, dan yang lebih terkejut adalah iblis. Nah, iblis ini penasaran dong dengan jasad itu, lalu iblis ini mencoba untuk memukul jasad yang masih berupa tanah liat itu. Alhasil, jasad itu mengeluarkan bunyi seperti suara tembikar. Nah, itulah yang dimaksud firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 14, Khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tak berhenti di situ, geng. Iblis ini kemudian masuk melalui mulut Nabi Adam dan keluar melalui duburnya. Lalu iblis ini berkata, jangan takut kepada makhluk ini. Makhluk ini berlubang di bagian tengahnya. Sungguh jika aku bisa menguasainya, maka pasti aku akan bunuh dia. Setelah tiba kepada waktu yang telah ditentukan, Allah kemudian meniupkan ruh kepada jasad itu. Ruh itu masuk ke kepala jasad itu sehingga jasad itu bersinar. Lalu para malaikat berkata kepada jasad itu, ucapkanlah Alhamdulillah. Jasad itu pun mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Allah berkata, Rahimaka Rabbuk. Saat ruh masuk ke kedua matanya, Nabi Adam ini mulai melihat buah-buahan di surga. Saat ruh masuk ke perutnya, Nabi Adam ini lapar dan menginginkan makanan-makanan yang ada di surga. Nabi Adam ini kemudian bangun sebelum ruh ini sampai ke kakinya, dan ia terburu-buru ingin menghampiri buah-buahan yang ada di surga. Nah, maka itulah yang dimaksud firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 37, Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari sifat tergesa-gesa. Setelah itu, setelah wujudnya Nabi Adam ini tercipta dengan sempurna, teman-teman, Allah kemudian menyuruh Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-temannya. Nabi Adam pun mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat lalu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kemudian berfirman, Wahai Adam, itulah ucapan salammu dan ucapan salam seluruh keturunanmu. Singkat cerita, Allah kemudian mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, yang mana ilmu ini tidak diketahui oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
dan Allah mengajarkan segala nama sesuatu kepada Nabi Adam. Menurut pentafsirannya sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud nama-nama di sini itu adalah nama-nama yang telah diketahui manusia saat ini. Mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai. Bahkan menurut riwayat lain sampai kentut yang bersuara dan kentut yang tidak bersuara pun juga diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Hal ini kenapa Allah ajarkan segala nama-nama benda kepada Nabi Adam, teman-teman? Karena ketika Allah ini hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat ini berkata, setiap kali Allah menciptakan makhluk baru, pasti kita yang lebih pintar dari makhluk itu ya. Nah, Allah pun mengetahui dong perkataan malaikat yang sembunyi-sembunyi itu. Nah, karena mereka berkata seperti itu, Allah pun mengajarkan segala nama-nama kepada Nabi Adam yang para malaikat tidak mengetahuinya. Allah pun mulai mengajarkan satu persatu nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam. Akhirnya setelah Allah selesai mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam, summa aradahum 'alal malaikah, Allah kemudian menampakkan benda-benda tersebut di hadapan para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, wahai para malaikat, coba kalian beritahukan kepadaku nama-nama benda ini jika kalian memang benar. Maksudnya firman Allah, jika kalian memang benar di sini adalah jika kalian memang benar kalau kalian ini lebih mengetahui daripada Adam. Namun teman-teman, apa kata para malaikat? Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui sesuatu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, mendengar jawaban pasrah dari para malaikat, yang artinya malaikat menyerah, tidak mengetahui nama-nama itu dan mengembalikan semua pengetahuannya kepada Allah, Allah kemudian menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda itu. Wahai Adam, coba kamu jelaskan kepada para malaikat nama-nama benda yang mereka tidak tahu itu. Nabi Adam pun mulai mengenalkan satu persatu nama benda-benda yang malaikat itu tidak tahu. Setelah Nabi Adam ini selesai menjelaskan semua benda-benda itu, dan para malaikat mengetahui keluasan ilmu Nabi Adam dan mengakui bahwasanya makhluk yang diciptakan Allah ini lebih mengetahui daripada mereka, Allah kemudian berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui hal gaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maksud dari apa yang malaikat itu tampakkan adalah perkataan malaikat kepada Allah mengenai apakah Allah ingin menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Itu kan mereka terang-terangan kan bertanya hal itu kepada Allah. Sedangkan yang malaikat sembunyikan adalah perkataan malaikat yang menyatakan bahwa setiap kali Allah ini menciptakan makhluk baru, pasti para malaikat yang lebih mengetahui daripada makhluk baru itu. Oleh karena itu Allah kemudian menciptakan Nabi Adam yang ternyata lebih mengetahui daripada malaikat. Setelah para malaikat ini mengetahui akan keluasan ilmu Nabi Adam, Allah kemudian memerintah malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. FYI saja teman-teman, bahasa sujud di sini adalah bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam ya, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Dan sujud yang dilakukan itu bukan sujud yang seperti kita lakukan ketika sholat, yang dilakukan dengan meletakkan dahi ke lantai, melainkan sujud yang dilakukan adalah dilakukan dengan cara membungkuk, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah inhina. Yang mana inhina ini merupakan tradisi penghormatan dari umat-umat terdahulu. Sama halnya seperti sujud yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf ini menjadi raja. Bahasa sujud di sini adalah sujud menghormatan, yaitu inhina, yaitu hanya sujud membungkuk, yang mana membungkuk ini adalah tradisi penghormatan umat-umat terdahulu. Tapi yang namanya pendapat ya, ada juga mufassir yang menyatakan bahwasanya sujud ini adalah sujud meletakkan dahi ke lantai. Terlepas dari perbedaan ini, intinya para malaikat ini diperintah sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Setelah malaikat ini diperintah sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat itu bersujud kecuali satu. Siapa? Iblis. Iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. FYI saja teman-teman, iblis ini bukanlah jenis dari malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya, melainkan iblis ini adalah jenis dari bangsa jin yang diciptakan dari api. Lalu kenapa iblis ini bersama dengan para malaikat ketika Allah memerintah malaikat untuk bersujud? Berarti iblis ini golongan para malaikat dong yang tinggal di surga. Nah, dalam Al-Quran Allah itu mengecualikan iblis setelah menyebut jenis malaikat, karena iblis itu pada saat itu memang berada di kerumunan malaikat, tapi bukan golongan dari malaikat. Dan istisna atau pengecualian semacam ini itu disebut istisna mungkote atau istisna yang terputus, dimana biasanya istisna ini itu kalau
kalau di dalam nahwu mengecualikan mustasna dari mustasna minhu yang beda jenis. Semisal semua orang berdiri kecuali ayam. Nah, istisna ini adalah istisna munqati karena ayam dan manusia itu beda jenis. Sama seperti semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Nah, istisna ini adalah istisna munqati karena iblis dan malaikat itu beda jenis. Nah, lalu gimana ceritanya, geng? Iblis ini kenapa kok bisa berkumpul dengan kerumunan malaikat di surga? Jadi ceritanya gini, seperti yang sudah aku ceritakan di awal kan, 2000 tahun sebelum Allah ini menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan sebangsa jin, yaitu golongan yang diciptakan Allah dari api. Nah, jin ini sama seperti manusia, teman-teman. Ada yang berbuat baik, ada yang soleh, taat kepada Allah, ada juga yang kafir dan membangkang kepada Allah. Yang kafir ini biasanya diistilahkan dengan istilah setan. Sama seperti manusia, ada yang soleh, ada juga yang kafir, ada yang membangkang kepada Allah, dan yang membangkang ini juga dinamakan setan. Setan dari golongan manusia. Makanya di ayat yang berbeda, Allah itu menjelaskan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi tidak semua jin disebut setan ya, karena ada jin yang soleh dan taat kepada Allah. Nah, iblis ini adalah golongan dari bangsa jin. Nah, pada waktu itu kan mereka bangsa jin membuat onar kan di bumi, yang kemudian Allah mengutus malaikat untuk membawa mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Nah, iblis ini termasuk jin yang ditawan pada waktu itu. Malaikat kemudian membawa iblis pada waktu itu ke atas langit. Dan iblis yang tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Jadi makanya tak heran jika iblis ini tinggal bersama-sama dengan malaikat meskipun mereka beda jenis. Nama asli iblis ini adalah Azazil. Sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya mengatakan iblis ini menjadi pemimpin para malaikat di langit paling bawah, fi sama'id dunia, sampai diangkat jadi pemimpin loh. Cuman karena kesombongannya kepada Nabi Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, alias membangkang terhadap perintah Allah, akhirnya iblis ini dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Allah bertanya kepada iblis yang pada waktu itu tidak mau sujud, "Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan dia dari tanah." Nah, iblis ini yang merasa dia itu lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Iblis ini adalah makhluk pertama yang menerapkan hukum kias atau analogi atau perbandingan. Ia menganggap dirinya itu lebih mulia karena diciptakan dari api daripada Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena menurutnya api itu lebih mulia daripada tanah, sehingga dia itu enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Begitulah analogi yang dibuat oleh iblis ini. Jadi dari kisahnya iblis ini, teman-teman, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kias ketika bertentangan dengan nas, maka kias ini kalah dan yang dimenangkan adalah nas. Jadi kan hukum syariat dalam Islam itu ada 4, ada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, konsensus ulama, dan kias. Nah, kias ini ketika bertentangan dengan nas, yaitu Al-Quran dan hadis, maka yang dimenangkan adalah nas, sedangkan kiasnya itu kalah. Allah kemudian berfirman, "Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sesungguhnya kamu mendapat laknatku sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan, yaitu hari kiamat." Allah kemudian mengabulkan permintaan iblis itu dan Allah menangguhkan iblis untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Iblis lalu berkata, "Demi kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka." Mereka di sini adalah Nabi Adam dan cucu-cucunya, "kecuali hamba-hambamu yang terpilih." Allah lalu berkata, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaranlah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu." Merinding ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan iblis. Di ayat yang berbeda juga dijelaskan, iblis ini mengatakan, "Karena engkau telah menyesatkanku, aku akan halangi mereka anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Di ayat berbeda, Allah kemudian berkata kepada Nabi Adam, mewanti-wanti Nabi Adam dan
istrinya agar tidak terjerumus terhadap godaan iblis. Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Janganlah sampai iblis ini mengeluarkan kalian dari surga, sehingga membuat kalian celaka. Karena sungguh di dalam surga kalian tidak akan lapar dan telanjang, dan tidak akan kehausan dan kepanasan." Singkat cerita teman-teman, iblis ini kemudian diusir oleh Allah dari surga, dan iblis ini terpaksa keluar dari kedudukan yang mulia yang telah ia raih selama ini karena ibadahnya dan menyamai tingkatan para malaikat dalam hal ketaatannya kepada Allah. Namun semua itu lenyap karena kesombongannya dan menentang terhadap perintah Allah. Hingga akhirnya iblis ini diturunkan ke bumi dalam keadaan terhina dan terusir. Singkat cerita, Nabi Adam kemudian berjalan-jalan seorang diri di surga tanpa ada seorang pendamping yang menemaninya. Dikisahkan Nabi Adam kemudian terlelap tidur. Setelah bangun, tiba-tiba terdapat seorang wanita yang duduk di sebelah kepalanya. Nabi Adam pun bertanya, "Kamu siapa?" "Aku adalah seorang wanita." "Kenapa kamu diciptakan?" "Agar kau merasa senang kepadaku." Para malaikat karena mengetahui akan keluasan ilmunya Nabi Adam, para malaikat bertanya dong kepada Nabi Adam, "Siapa namanya wahai Adam?" "Namanya adalah Hawa." "Kenapa disebut Hawa?" kata malaikat. "Li'annaha khuliqat min syai'in hayyin." Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Menurut riwayatnya sahabat Ibnu Abbas, Sayyidah Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek ketika Nabi Adam sedang tidur. Kemudian tulang tersebut diganti dengan daging. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dan makanlah dengan nikmat berbagai jenis makanan yang kalian sukai. Tapi janganlah kalian sekali-kali mendekati pohon ini. Nanti kalian akan termasuk orang-orang yang dolim." Pohon itulah geng yang dikenal dan kita akrab dengan sebutan buah khuldi. Pohon dari buah khuldi. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pohon dalam ayat ini. Ada yang mengatakan pohon anggur, ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon kurma, dan ada yang mengatakan pohon tin. Abul Aliyah mengatakan pohon itu adalah pohon yang ketika buahnya dimakan akan menyebabkan orang hadas, dan di surga tidak pantas ada orang hadas. Allah SWT sengaja tidak menyebutkan buah apa persisnya karena tidak ada maslahat yang kembali kepada kita dalam menyebutkan buah itu. Andaikan ada maslahat, tentu Allah akan sebutkan nama buah tersebut. Kemudian iblis ini mulai menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah pohon itu, buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Nah, kok bisa iblis ini kembali lagi ke surga untuk menggoda Nabi Adam? Padahal sebelumnya kan sudah diusir. Dijelaskan ada banyak kemungkinan kenapa iblis ini masih bisa masuk ke surga. Di sini aku menukil bukan dari kitab Qasasul Anbiya, tapi menukil dari kitab Tafsir As-Sawi ya. Di antara kemungkinan yang dikatakan oleh para ulama adalah kemungkinan pertama, iblis ini membisiki pikiran jahat kepada mereka berdua dari luar surga, tepatnya berada di pintu surga. Sedangkan mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu berada di dalam surga. Jadi mereka masih bisa berinteraksi. Iblis berada di luar surga, Nabi Adam berada di dalam surga. Kemungkinan kedua adalah iblis ini menyamar menjadi binatang-binatang yang akrab ada di surga, dan malaikat penjaga surga itu tidak sadar akan hal itu. Kemungkinan nomor tiga adalah iblis ini masuk ke dalam mulut ular, yang kemudian si ular ini menuju mereka berdua. Dan kemungkinan keempat adalah iblis ini membisiki mereka berdua dari bumi sedangkan mereka ada di surga, namun bisikan itu sampai ke atas langit. Itulah keterangan yang aku temukan di Tafsir As-Sawi. Iblis lalu berkata, "Maukah kalian jika aku tunjukkan kepada kalian sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Jika kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan hidup selamanya dan kamu akan terus berada di kerajaan yang tidak akan pernah sirna." Bahkan iblis ini sampai bersumpah loh teman-teman untuk membujuk Nabi Adam memakan buah pohon itu. Iblis ini bersumpah kalau dia memang benar-benar memberi mereka nasihat. "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda mengenai ciri-ciri pohon khuldi ini. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang mana seorang pengendara berjalan di bawah naungan pohon itu selama 100 tahun namun tidak juga melintasinya. Pohon itu adalah syajaratul khuldi, pohon keabadian. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai pohon khuldi. Iblis kemudian berkata, "Tidaklah Tuhan kalian melarang kalian memakan buah pohon ini
kecuali kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan hidup kekal. Akhirnya teman-teman, mereka berdua pun terbujuk oleh rayuan iblis untuk memakan buah pohon terlarang. Dikatakan Sayyidah Hawa lah yang pertama kali memakan buah pohon itu, yang kemudian membujuk Nabi Adam untuk mencobanya. Kalau menurut kisah versi kitab Taurat yang ada di kalangan ahli kitab, yang membujuk Sayyidah Hawa untuk memakan buah pohon itu adalah ular. Dengan wujud ular itu sangat indah, sehingga Sayyidah Hawa ini memakan buah pohon terlarang akibat bujukan si ular itu. Dan di dalam kitab Taurat ini tidak ada kisahnya iblis. Ketika mereka berdua ini memakan buah pohon itu, seketika itu juga nampaklah aurat mereka berdua. Yang sebelumnya mereka itu berpakaian, aurat mereka kemudian nampak karena pakaian mereka lepas. Lalu mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Ada yang mengatakan daun ini adalah daun tin. Allah kemudian memanggil mereka berdua, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Dan bukankah aku telah katakan kepada kalian berdua bahwa setan itu adalah musuh kalian yang nyata? Turunlah kalian semua, sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kalian akan mendapatkan tempat menetap di bumi, dan kalian akan mendapatkan kenikmatan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sana sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat." Nah, perintah turun ini teman-teman ditujukan kepada Nabi Adam, Siti Hawa, ular, dan iblis, yang mana keempat-empatnya ini diturunkan dalam keadaan saling bermusuhan. Makanya ular jadi musuh kita ya. Hal ini dikuatkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW terkait perintah untuk membunuh ular, yang berbunyi masalamnahunna mundu harabnahunna. Kita tidak berdamai dengan ular-ular itu semenjak kita memerangi mereka. Di ayat selanjutnya Allah juga mengatakan, "Turunlah kalian semua, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku." Ulama mentafsiri petunjuk di sini adalah para rasul. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih di akhirat kelak, karena dia masuk surga. Sedangkan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayatku, mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di sana. Mengenai lokasi diturunkannya Nabi Adam ini banyak pendapat, geng. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan Nabi Adam diturunkan di sebuah daerah yang bernama Dahna, yaitu tempat antara Mekah dan Taif. Riwayat Al-Hasan mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, Sayyidah Hawa di Jeddah, iblis di Dustumian, beberapa mil dari kota Basrah, dan ular diturunkan di Asbahan. Riwayat Ibnu Umar mengatakan Nabi Adam diturunkan di Sofa, sedangkan Sayyidah Hawa diturunkan di Marwah. Riwayat As-Suddi mengatakan Nabi Adam diturunkan di India bersama dengan Hajar Aswad dan segenggam dedaunan dari surga. Lalu dedaunan tersebut ditebarkan oleh Nabi Adam dan menumbuhkan pohon-pohon yang baik di sana. Terakhir, Imam Abdul Razak meriwayatkan sebuah asar yang bersumber dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini mengatakan, sesungguhnya Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke bumi, Allah mengajarkan segala kerajinan kepadanya dan membekalinya buah-buahan dari surga. Buah-buahan yang kalian makan ini adalah buah-buahan dari surga. Hanya saja buah-buahan ini dapat busuk, sedangkan buah-buahan surga tidak pernah busuk. Lalu Nabi Adam belajar beberapa kalimat atau doa dari Allah, yang sebab kalimat itulah atau doa itulah Allah kemudian menerima taubatnya Nabi Adam. Kalimat atau doa yang dipanjatkan Nabi Adam itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa Nabi Adam inilah yang sering kita panjatkan setiap selesai sholat. Lalu ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Adam inilah yang membangun Baitullah atau Ka'bah pertama kali, dan ibadah haji sudah dilaksanakan sejak masanya Nabi Adam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas berkata, Allah berfirman kepada Nabi Adam yang berbunyi, sungguh aku memiliki tanah haram yang tepat sejajar dengan arsku. Pergilah kamu ke sana, lalu bangunlah sebuah bait untukku. Lalu kelilingilah bait itu sebagaimana malaikat mengelilingi arsku. Allah kemudian mengutus seorang malaikat kepada Nabi Adam untuk menunjukkan lokasinya. Lalu malaikat mengajarkan manasik kepada Nabi Adam, dan malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Adam bahwa setiap ayunan langkah Nabi Adam akan menjadi kurbah atau ibadah setelah itu. Jadi ibadah haji ini, geng, sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, dan beliau yang pertama kali membangun Ka'bah.
Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kalau bahasanya di dalam Al-Quran adalah hanya meninggikan pondasi Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Bahasanya menggunakan yarfa'u, meninggikan Ka'bah. Ulama berbeda pendapat mengenai masa tinggalnya Nabi Adam sewaktu berada di surga. Ada yang mengatakan hanya separuh hari seperti hari-hari yang ada di dunia. Ada juga yang mengatakan separuh hari tapi satu harinya itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ibnu Jarir mengatakan sudah maklum bahwasanya Nabi Adam ini diciptakan di akhir saat dari hari Jumat. Satu saat sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sebelum ditiupkan ruh, Nabi Adam berwujud tanah liat selama 40 tahun, lalu menetap di surga sebelum akhirnya diturunkan ke bumi selama 43 tahun. Jadi kalau menurut pendapat ini, Nabi Adam itu tinggal hanya setengah hari di surga, cuman waktunya itu sama dengan 83 tahun 4 bulan jika melihat waktu di dunia, yang mana dengan rincian 40 tahun berupa jasad dan 43 tahun hidup di surga. Adapun mengenai postur Nabi Adam itu sudah dijelaskan di dalam hadis sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. Lalu orang-orang setelahnya terus mengalami penyusutan hingga saat ini. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam itu berasal dari malaikat Jibril yang membawakannya 7 biji gandum, yang katanya berat satu biji gandumnya itu sama dengan berat 100.000 biji gandum di dunia. Nabi Adam bertanya, apa ini Jibril? Jibril kemudian menjawab, ini adalah pohon yang dilarang kau makan lalu tetap kau makan. Maka tanamlah biji-bijian ini di bumi. Nabi Adam pun menanamnya hingga lambat laun biji itu tumbuh. Nabi Adam lalu memanennya, lalu memisahkan kulit dari isinya, lalu menampinya. Kemudian beliau tumbuk, lalu dibuat adonan dan dijadikan roti. Kemudian setelah melalui jerih payah yang cukup melelahkan, akhirnya Nabi Adam ini dapat menikmati sebuah makanan. Maka itulah firman Allah yang diwanti-wantikan kepada Nabi Adam, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Janganlah sekali-kali iblis ini membuat kalian berdua keluar dari surga yang akan membuat kalian sengsara nantinya. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra, karena kamu di surga itu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tabha, dan kalian tidak akan kehausan dan tidak akan terkena terik sinar matahari di dalam surga. Sehingga jika iblis ini dapat mengeluarkan kalian dari surga, kalian tidak akan mendapatkan kenikmatan itu, melainkan kalian akan mendapatkan kesusahan. Jadi makannya buat sendiri. Adapun pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa ini berasal dari bulu domba. Nabi Adam menggerus bulu-bulu domba, lalu beliau tenun dan dibuat jubah oleh beliau. Serta beliau juga membuat baju panjang dan kerudung untuk Sayyidah Hawa. Nah, ulama ini berbeda pendapat teman-teman. Apakah Nabi Adam dan Siti Hawa ini memiliki anak ketika di surga, atau Nabi Adam hanya memiliki anak ketika ada di bumi? Ada yang mengatakan Nabi Adam ini memiliki anak ketika ada di bumi saja, ketika di surga tidak memiliki anak. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam ini sudah memiliki anak sejak berada di surga yang bernama Qabil dan saudarinya Iklimah. Untuk kebenarannya wallahu a'lam. Ulama menyebutkan setiap kali melahirkan, Sayyidah Hawa melahirkan 2 anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya yang bukan saudari kembarnya, dan tidak dihalalkan anak laki-laki menikahi saudari kembarnya sendiri. Hingga pada akhirnya larangan Allah yang berupa tidak boleh menikahi saudari kembarnya sendiri itu dilanggar oleh salah satu anak Nabi Adam, sehingga menyebabkan peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Kisah kriminal pertama di dunia itu geng terjadi kepada kedua anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Qabil adalah sang kakak dan Habil adalah sang adik. Kisah kakak beradik ini telah Allah ceritakan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwasanya Nabi Adam ini diperintah oleh Allah untuk mengawinkan anak laki-lakinya dengan putrinya yang tidak lahir bersamaan dengannya, alias bukan saudari kembarnya, dan tidak halal
halal hukumnya menikahi saudari kembarnya sendiri. Dikisahkan Qabil ini memiliki saudari kembar yang lahir bersamanya yang namanya adalah Iklimah, dan Habil juga memiliki saudari kembar yang lahir bersamanya. Pada kenyataannya saudari kembarnya Qabil itu lebih cantik daripada saudari kembarnya Habil, dan menurut hukum syariat pada waktu itu kan seharusnya mereka itu nikahnya nikah silang. Qabil menikah dengan saudaranya Habil dan Habil menikah dengan saudaranya Qabil. Pada suatu hari Habil ini ingin menikahi saudari kembarnya Qabil, karena kan harus menikah silang ya, tidak boleh menikahi saudari kembarnya sendiri. Berarti Habil ini kan merasakan perintah Allah. Nabi Adam pun setuju, lalu menyuruh Qabil untuk menikahkan saudarinya kepada adiknya yaitu Habil. Namun Qabil ini menolak dan tidak mau menikahkan saudari kembarnya itu kepada si Habil, dan Qabil ini memilih untuk memiliki saudari kembarnya sendiri karena kan lebih cantik daripada saudari kembarnya Habil. Melihat hal itu, Nabi Adam kemudian menyuruh mereka untuk mempersembahkan sebuah kurban yang barang siapa kurbannya itu diterima oleh Allah, berarti mereka yang berhak menikahi saudaranya Qabil, si Iklimah yang cantik jelita itu. Lalu Nabi Adam pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan menitipkan anak-anaknya kepada langit, namun langit ini menolak. Lalu menitipkan anak-anaknya kepada bumi dan gunung, namun mereka semua menolak. Hingga pada akhirnya Qabil yang justru menerima penitipan ayahnya itu untuk menjaga adik-adiknya. Ketika Nabi Adam ini sudah pergi untuk melaksanakan ibadah haji, di saat itu pula Qabil dan Habil mempersembahkan kurban mereka. Habil mempersembahkan seekor kambing yang sangat gemuk karena si Habil ini banyak kambingnya karena dia itu adalah pengembala kambing. Sementara Qabil itu mempersembahkan seikat hasil tanaman yang sudah buruk. Tiba-tiba tak lama setelah itu api turun dari atas langit dan memakan kurbannya si Habil, yaitu kambing. Berarti dari situ kurban yang diterima adalah kurbannya si Habil, dan yang berhak menikahi Iklimah adalah Habil. Qabil yang kurbannya tidak diterima marah, lalu berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku." Habil lalu menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Jika kau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Aku ingin kau kembali kepada Allah dengan membawa dosa membunuhku dan dosa kamu sendiri, sehingga kamu menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan orang-orang yang zalim." Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Demi Allah yang dibunuh yaitu Habil itu lebih kuat daripada Qabil. Hanya saja perasaan berdosa mencegahnya untuk melawan dan membunuh si Qabil. Hingga tibalah pada saat peristiwa memilukan itu terjadi. Pada suatu malam Habil ini tidak kunjung pulang mengembala kambing. Karena khawatir, Nabi Adam kemudian memerintah Qabil untuk menyusul Habil ke tempat ia mengembala kambing dan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Habil ini terlambat pulang. Setelah mencari-cari cukup lama, akhirnya Qabil menemukan Habil. Qabil lalu mengatakan, "Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak." Habil lalu menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa." Nah, Qabil yang marah pada saat itu memukulkan benda tumpul yang sengaja ia bawa hingga Habil tewas. Wakilah ada yang mengatakan Qabil membunuh Habil dengan sebongkah batu yang dilemparkan ke kepala Habil saat Habil sedang tidur hingga membuat kepalanya Habil ini pecah. Wakilah ada juga yang mengatakan Qabil ini mencekik Habil dengan keras lalu menggigitnya seperti hewan buas sampai Habil ini tewas. Jadi ada banyak pendapat mengenai gambaran dibunuhnya Habil ini. Setelah membunuh Habil, Qabil kemudian memanggul jasad Habil selama 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga Allah mengirim 2 burung gagak. 2 burung gagak itu adalah 2 bersaudara yang terlibat perkelahian. Salah satunya kemudian mati, lalu gagak yang satunya kemudian menggali tanah lalu melemparkan jasad saudaranya itu ke dalam tanah. Gagak itu kemudian menguburnya dan meratakannya dengan tanah. Saat melihat hal itu, Qabil lalu berkata, "Oh celaka aku. Mengapa aku tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh gagak ini sehingga aku dapat menguburkan saudaraku ini?" Fa asbaha minan nadimin. Lalu jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal.
Mengenai lokasi Qabil membunuh Habil, ternyata ada nih geng keterangan dari para ulama yang mengatakan lokasinya itu di mana. Yang katanya Ibnu Katsir, ulama ini kemungkinan mengambil referensi dari Alkitab. Jadi menurut sebagian ulama, lokasi terbunuhnya Habil itu berada di kawasan pegunungan Qosyun di sebelah utaranya Damaskus. Di sana terdapat gua yang namanya Gua Dam, yang kalau artinya adalah gua darah, yang dipercaya gua itulah adalah gua tempat Qabil membunuh Habil. Nah, ada kisah menarik nih teman-teman terkait Gua Dam ini. Gimana? Gua ini dipercaya sebagai tempat dikabulnya segala macam doa atas permohonan Habil sendiri kepada Allah. Jadi ceritanya Al-Hafidz Ibnu Asakir ketika menuliskan biografinya Ahmad bin Katsir, beliau menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Katsir ini adalah termasuk orang-orang yang soleh. Suatu hari Ahmad bin Katsir ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan yang keempat Habil. Di mimpinya itu, Habil ini diminta untuk bersumpah bahwa darah yang ada di gua itu merupakan darahnya Habil. Habil kemudian bersumpah bahwasanya darah itu memang darahnya sendiri, dan di lokasi itulah Qabil membunuh dirinya. Di mimpi itu akhirnya Habil ini meminta kepada Allah agar menjadikan tempat itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Allah lalu mengabulkan doanya Habil ini. Dan di mimpinya itu Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar itu berkunjung ke tempat ini setiap hari Kamis. Gimana? Kalian tertarik untuk mengunjungi Gua Dam dan berdoa di sana? Secara ini adalah mimpinya orang soleh bro. Ibnu Katsir mengatakan jika mimpi itu memang benar dari Ahmad bin Katsir yang statusnya memang merupakan orang soleh, tetap tidak menimbulkan hukum syar'i. Wallahu a'lam. Di dalam kitab yang berada di karangan Ahlul Kitab yang mereka klaim sebagai kitab Taurat, di sana diceritakan bahwasanya Qabil lalu kemudian tinggal di kawasan yang bernama Nut sebelah timurnya Aden, dan ia beranak pianak di sana. Dan disebutkan juga dalam kitab itu, Nabi Adam kemudian menggauli istrinya dan memiliki anak yang bernama Syith. Sayyidah Hawa memberinya nama Syith yang artinya pemberian dari Allah karena anak itu merupakan pengganti Habil yang dibunuh oleh Qabil. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh bahwa Sayyidah Hawa itu melahirkan 40 orang anak dalam 20 kali kehamilan, yang setiap kali lahir 2 orang sepasang laki-laki dan perempuan. Menurut sumber lain, Sayyidah Hawa ini melahirkan 120 kali, yang setiap kelahirannya itu terdapat 2 pasang anak laki-laki dan perempuan. Anak tertua adalah Qabil dan saudarinya Ikrimah, sedangkan anak yang paling muda atau anak terakhir itu adalah Abnul Muwis dan Ummul Muwis. Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya sebelum Nabi Adam ini wafat, beliau itu sempat melihat 400.000 keturunannya yang berisikan anak-anak beliau dan cucu-cucunya. Saat Nabi Adam ini hendak wafat, yaitu pada hari Jumat, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku sangat menginginkan buah-buahan dari surga." Akhirnya anak-anak Nabi Adam ini geng, berangkat untuk mencari buah-buahan itu. Hingga ketika mereka berada di tengah perjalanan, mereka kemudian berpapasan dengan para malaikat yang sedang membawa kain kafan, kamper, sedangkan anak-anak Nabi Adam ini membawa sekop, kapak, dan keranjang. Bertanyalah malaikat penasaran, "Wahai anak-anak Nabi Adam, mau kemana kalian?" Mereka menjawab, "Ayah kami sedang sakit. Beliau menginginkan setandan dari buah-buahan surga." Para malaikat lalu berkata, pulanglah, karena ayah kalian sudah hampir meninggal." Mereka pun pulang. Saat Sayyidah Hawa melihat malaikat itu, Sayyidah Hawa ini mengenali malaikat itu teman-teman. Akhirnya Sayyidah Hawa ini langsung memeluk Nabi Adam dengan erat, seolah tidak ingin kehilangan Nabi Adam. Nabi Adam lalu berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku ada sebelum kamu. Biarkan aku bersama dengan para malaikat ini." Para malaikat akhirnya mencabut nyawanya Nabi Adam, lalu memandikannya, mengkafaninya, memberinya kamper, lalu mereka menggali liang lahat untuknya, lalu mensolati jenazahnya, kemudian memasukkannya ke liang kubur. Setelah itu mereka memendamnya dengan tanah. Mereka lalu mengatakan, "Wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian." Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini sahih sampai kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ulama ini geng berbeda pendapat mengenai lokasi dimakamkannya Nabi Adam. Menurut riwayat yang masyhur, Nabi Adam ini dimakamkan di dekat sebuah gunung di India, di mana beliau diturunkan dari surga di situ. Wakilah ada yang mengatakan dimakamkan di Gunung Abu Qubais di Mekah. Wakilah sebelum banjir besar itu melanda, Nabi Nuh terlebih dahulu memindah jasad
jasadnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke dalam sebuah peti. Lalu setelah itu ia makamkan di Baitul Maqdis. Ibnu Asakir meriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ia mengatakan kepala Nabi Adam itu berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di Sokhroh Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Adam ini meninggal dunia teman-teman, matahari dan bulan itu mengalami gerhana sampai 7 hari 7 malam. Seluruh makhluk itu menangisinya karena sedih kehilangan Nabi Adam. Lalu setahun kemudian setelah Nabi Adam wafat, Sayyidah Hawa menghembuskan nafas terakhirnya untuk menyusul Nabi Adam. Adapun usia Nabi Adam itu adalah 1000 tahun jika kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang dimarfukan langsung kepada Nabi. Adapun yang tertulis dalam versi kitab Taurat itu mengatakan umur Nabi Adam 930 tahun. Jika memang yang tertulis dalam kitab Taurat itu terjaga kebenarannya, maka kedua pendapat ini bisa diserasikan. Penjelasannya begini, usia 930 tahun versinya ahlu kitab itu adalah usia Nabi Adam ketika berada di bumi. 930 tahun kalender Syamsiah itu sama dengan 957 tahun dalam kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Lalu 957 tahun ini ditambah dengan masa Nabi Adam tinggal di surga, yaitu 43 tahun sama dengan 1000 tahun. Sehingga sama antara hadis Nabi dan kitab Taurat jika memang terjaga kebenarannya bahwa usia Nabi Adam itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun Qamariyah atau Hijriyah dihitung dari waktu Nabi Adam tinggal di surga dan sampai meninggal dunia. Seperti yang sudah aku singgung sebelumnya geng, Nabi Adam ini memiliki anak yang bernama Sith, yang artinya hibatullah atau pemberian Allah. Mereka memberi nama Sith karena merupakan pemberian Allah setelah kehilangan anaknya yang bernama Habil karena dibunuh Qabil. Ketika Nabi Adam ini hampir wafat, Nabi Adam ini berwasiat kepada anaknya yaitu Sith untuk melanjutkan estafet kenabian. Beliau mengajarkan kepada Nabi Sith waktu-waktu dalam sehari semalam dan mengajarkan ibadah apa saja yang dilakukan pada waktu itu. Bahkan Nabi Adam juga memberitahukan kepada Nabi Sis bahwa kelak akan terjadi banjir besar yang akan menimpa bumi. Nah, Nabi Sis ini adalah seorang nabi yang sebagaimana yang dienas dalam hadis. Sesungguhnya Allah telah menurunkan 104 suhuf yang 50 suhufnya diturunkan kepada Nabi Sis. Nah, dikatakan seluruh keturunan Nabi Adam itu bermuara kepada Nabi Sis ini. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang lain itu sudah musnah dan lenyap. Hingga ketika Nabi Adam ini meninggal dunia, tugas keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Sis. Setelah Nabi Sis meninggal dunia, tugas keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Anush. Setelah Anush wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Kinan. Setelah Kinan, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mahlail. Setelah Mahlail, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yarid. Dan setelah Yarid wafat, tugas keagamaan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Khonuh. Yang mana geng, Khonuh ini menurut riwayat yang masyhur adalah Nabi Idris. Dan kita akan membahas Nabi Idris di kisah selanjutnya. Oke, sekian dulu kisah pada hari ini, kisah Nabi Adam. Kisah ini hanya rangkuman saja teman-teman. Jika kalian ingin versi yang lebih lengkapnya, aku saranin kalian untuk baca sendiri kitab Qasasul Anbiya karyanya Ibnu Katsir, dan sudah banyak kok terjemahan-terjemahan yang beredar. Next, kisah apa yang akan kita bahas selanjutnya? Kalian bisa request di bawah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran mungkin. Nanti aku akan carikan sumbernya dan aku akan rangkumkan untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.